Berkunjung ke objek wisata sebagai bentuk perwujudan pembelajaran dalam mensukseskan kurikulum Merdeka. Grobogan, Jateng TV Channel. Kurikulum Merdeka sebagai opsi satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran tahun 2022 hingga 2024. Dengan demikian kurikulum Merdeka sebagai opsi pemulihan pembelajaran, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek dalam mengeluarkan kebijakan pengembangan kurikulum Merdeka yang diberikan kepada satuan pendidikan sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran. Demikian keterangan yang disampaikan oleh Kustomo Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan selalu Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Di ruang kerjanya Kustomo saat disambangi oleh awak Jateng TV Channel menyampaikan bahwa, ke depan Kemendikbudristek terkait kurikulum nasional akan dikaji ulang pada 2024 nantinya berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Merujuk pada kondisi di mana pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyaknya kendala dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan yang memberikan dampak yang cukup signifikan. Termasuk di dalamnya ada program yang dikenalkan kepada anak didik berupa pemahaman kearifan lokal. Termasuk di dalamnya budaya, seni serta wisata yang ada di daerah masing-masing. Kustomo juga menyampaikan di Grobogan banyak sekali potensi wisata yang perlu dikenalkan kepada anak didik seperti wisata Cindelaras Toroh, Candi Joglo Kranggan Harjo, Air Terjun Widuri, Geopark Karnaksari Brati, Jowonduwor Wirosari, dan yang baru viral saat ini Festival Jerami di Desa Banjarejo Gabus. Awak media Jateng TV Channel juga sempat mewawancarai baik guru kelas dan kepala sekolah SD Negeri Tirem 1 Kecamatan Brati soal program sekolah sebagai pendukung kurikulum Merdeka dengan mengenalkan kearifan lokal. Dijelaskan oleh Firdaus Kusumaningtyas Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar yang kebetulan sering mendampingi anak didiknya untuk dikenalkan seni budaya serta wisata lokal. Ya, selamat pagi pemirsa Jateng TV dimanapun Anda berada. Saat ini kita berada di SD Negeri 1 Tirem, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan. Dan di sebelah saya ada Ibu Firdaus Kusumaningtyas Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Dan beliau yang kemarin meramaikan Festival Jerami di Desa Banjarejo. Dan kita akan bincang-bincang sedikit seputar kesan dan pesan kegiatan yang ada di selama. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Firdaus. Sehat-sehat selalu. Nah, ceria kelihatannya pagi ini ya. Harus selalu ceria. Kemarin informasinya ikut mendampingi anak-anak ke Desa Banjarejo Festival Jerami itu ya. Iya. Bisa diceritakan ke pemirsa Jateng TV kesan dan pesannya apa aja yang ketika di sana? Ketika kemarin kita mendampingi anak-anak ke Festival Jerami di Banjarejo itu, anak-anak antusias sekali karena memang pengalaman baru sebelumnya belum pernah menjumpai ya. Apalagi di sana juga destinasi desa wisata. Kalau bukan dari kita sendiri yang memperkenalkan ya siapa lagi kan seperti itu. Kebetulan juga pas itu ada event dan kita ya ikut meramaikan, tapi tidak memaksa anak-anak untuk harus ikut ke sana ya, siapa yang minat saja. Kemarin anak-anak juga sangat senang sekali walaupun sedikit lokasinya becek, tapi tidak mengurangi semangat anak-anak karena memang keingintahuan, penasaran, apalagi sekolah kita kan sudah merupakan sekolah penggerak. Dan itu memotivasi anak untuk berkreativitas. Dari Festival Jerami kan contohnya dari jerami kok bisa dibuat tiruan-tiruan yang luar biasa seperti itu kan, itu sangat menarik anak dan itu anak-anak betul-betul termotivasi. Kemarin anak-anak yang ikut ke sana ada berapa Bu Firdaus? Iya 60 sampai 70. Iya saya lupa sih. Sekitar gitu ya. 60 70. Anak-anak hanya kelas 4 5 6 dan itu pun yang mau saja. Kita nggak memaksa. Iya. Mungkin itu ada hubungannya dengan program kurikulum Merdeka ya, iya, anak-anak explore atau mungkin di tahun-tahun berikutnya
di samping di Festival Jerami mungkin Iya, wisata-wisata sudah wisata-wisata diagendakan yang ya. lain. Kebetulan kita juga mengangkat tema untuk kearifan lokal Iya. itu. Kita baru ke topiknya permainan tradisional kemarin itu lah. Mungkin nanti kita juga bisa mengambil topik untuk desa wisata. Karena di Grobogan iya. kan juga sudah banyak sekali. Artinya dari orang tua anak itu memang kegiatan kemarin nggak ada beban ya, nggak ada gitu ya. Hal yang itu mendukung dari program Mendukung ya, sekolah. awalnya mendukung. Mungkin terakhir bisa disampaikan ke pemirsa Jateng TV dengan program-program destinasi desa wisata, salah satunya Desa Banjarrejo yang kemarin dikunjungi berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Silakan Bu Firdaus disampaikan ke pemirsa Jateng TV. Iya, itu juga merupakan suatu program yang bagus ya, seandainya dinas juga menghimbau untuk kita memperkenalkan itu desa wisata di wilayah Grobogan, karena anak-anak mungkin juga kurang tahu karena mungkin mereka senangnya berwisata keluar daerah, padahal di Grobogan sendiri juga banyak destinasi desa wisata seperti di Balai Cengkrong itu dulu kita juga sudah berkunjung ke sana, dan anak pun itu sangat senang ketika kita mengajak mereka berkunjung ke suatu tempat, apalagi yang belum pernah dikunjungi, dan itu sangat menarik untuk motivasi siswa mengenal hal-hal yang menarik seperti itu. Oke pemirsa, barusan kita bincang-bincang dengan Bu Firdaus. Bu Firdaus ngajar kelas berapa sekarang? Untuk saat ini kelas 6. Oh kelas 6, luar biasa. Mudah-mudahan lulus semua dan ujiannya tahun ini bisa sukses semua. Ya. Terima kasih untuk waktunya Bu Firdaus, buat rekan-rekan pemirsa Jateng TV. Jadi pada prinsipnya kegiatan untuk mensukseskan wisata di Desa Banjarrejo itu merupakan program dari ketumbuhan dari orang tua dan sekolah untuk bisa mensukseskan wisata budaya yang ada di Grobogan. Terima kasih Bu Firdaus, waktunya sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditegaskan juga oleh Jermini selaku Kepala Sekolah SDN 1 Tirem Kecamatan Brati bahwa semua program yang ada di sekolah sudah kita sampaikan kepada wali murid. Sehingga setiap ada kegiatan di sekolah pasti sudah mendapatkan dukungan dari wali murid. Tidak ada paksaan serta beban buat anak didik, bahkan mereka senang adanya program kurikulum Merdeka yang salah satunya berkunjung ke wisata Festival Jerami di Desa Banjarrejo Gabus. Tegas Jermini. Jermini. Kabupaten Grobogan dan masih seputar dengan kegiatan Explore Kurikulum Merdeka, wisata kemarin di Banjarrejo, Bu Jermini. Bisa diceritakan ke pemirsa Jateng TV kemarin kegiatannya dalam rangka apa, Bu Kepala Sekolah? Monggo. Terima kasih Mas Mam. Jadi ketika ada informasi untuk Festival Jerami itu dibuka, terus terang saya karena ini ada dilaksanakan di wilayah Kabupaten Grobogan terkait dengan kearifan lokal juga, karena yang P5 untuk kurikulum Merdeka itu kan juga ada kegiatan P5, kalian temanya kearifan lokal. Supaya anak-anak lebih dekat, lebih mengenal tentang kegiatan-kegiatan di Kabupaten Grobogan, maka ketika ada edaran informasi tentang kegiatan festival, terus terang kami sampaikan kepada anak-anak, alhamdulillah antusias sekali. Jadi ketika ada kegiatan di sana, apakah anak-anak berminat? Sangat berminat, bahkan itu sebetulnya kelas 1 sampai dengan kelas 6, hanya karena ada beberapa pertimbangan. Yang satu, kalau anak-anak kecil itu kan sulit koordinasinya, jadi aturannya itu akhirnya kita hanya memberangkatkan yang kelas 4, 5, 6, artinya kalau misalnya diarahkan bisa nggak merepotkan kita. Jadi ketika anak-anak itu sangat antusias, bahkan itu sebetulnya kan ada semacam pembagian jadwal kunjung supaya tidak terjadi, memang betul tidak terjadi penumpukan. Tapi ketika berarti itu jatah tanggal, kalau tidak salah 5 Oktober itu bersama dengan kegiatan lomba MAPSI. Akhirnya ketika saya sampaikan ini tidak jatah kunjung, apa tetap kunjung di sana? Iya, kita bawa 2 bis ke sana memang, yaitu untuk artinya kegiatan ke Banjarrejo memang sudah diprogram dari sekolah, nggih? Itu Mas, artinya ketika ada event-event yang ada di kabupaten, memang kita juga mendukung, artinya mendukung dan juga mengenalkan pada. Terus terang saya juga belum pernah melihat festival. Saya juga tertarik seperti apa atau festival di sana, sampai kok orang-orang di luar sana tertarik. Nah, masa kita yang dari
wilayah sendiri, dari kabupaten sendiri nggak kenal dengan festival. Bahkan ketika saya share di foto itu kunjungan kita di sana, loh itu kok bagus, itu di mana Mbak? Itu ada di wilayah kita sendiri di Kabupaten Grobogan. Jadi kalau berkaitan dengan surat himbauan dari dinas itu buat ibu selaku kepala sekolah itu seperti apa? Kalau ada himbauan dinas, tidak ada himbauan dinas, bagi saya enggak masalah Mas. Tanpa himbauan pun kita sudah ada rencana ke sana. Sudah ada rencana karena itu bagian dari dan mungkin untuk tahun-tahun depan sudah ada program seperti itu bagi lokal. Jadi bisa di wisata-wisata sekitar sini atau di mana. Jadi gini Mas, ketika kemarin sedikit ini ketertarikan saya. Jadi hari apa kalau tidak salah hari kita ke sana Kamis mungkin ya Mas. Saya agak lupa juga. Itu kan memang berjubel di sana. Sampai anak-anak saya gini kan, Nana nggak usah ke sana aja ya, ini masih jauh. Enggak Bu, kita ke sana. Loh, 5 kilo Mas, turun dari Bijalan. Loh, kita doa anak-anak mana ini karena begitu semangat, tertarik, penasaran seperti apa untuk festival jerami. Bahkan ketika kita sampai berhenti di suatu di rumah, Bu, kasihan anaknya masih jauh. Tapi anaknya tidak peduli. Akhirnya kita sama-sama ngos-ngosan. Sampai saya dengan teman-teman itu setelah itu tertawa sendiri. Sampai segininya ya semangatnya, sampai kita tidak terasa capeknya gitu. Jadi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan utamanya di kegiatan di lokal, saya juga senang mendukung gitu. Mungkin kalau ada event lain ya kita tetap dukung supaya memperkenalkan anak-anak bahwa tempat kita juga kaya. Mungkin terakhir Bu Jarmini bisa disampaikan ke pemirsa Jateng TV channel khususnya Kabupaten Grobogan, apalagi sini sebagai SD penggerak ya, itu kegiatan-kegiatan eksplor ke tempat-tempat wisata itu jadi apa? Itu mungkin bisa dimasukkan ke kurikulum atau memang semacam atas sehingga greget untuk SD lain bisa mengikuti dari SD Negeri 1 Tirem. Silakan Bu Jarmini. Yang jelas untuk kegiatan-kegiatan seperti kegiatan wisata yang ada di Kabupaten Grobogan, terus terang kalau tidak dari kita yang harus menghidupkan siapa lagi, karena kita adalah putra daerah, sudah sepantasnya apa yang ada di Kabupaten Grobogan ini kita kembangkan, kita hidupkan. Jangan sampai kita lebih tertarik daerah lain sedangkan daerah kita kita kesampingkan atau kita hanya pandang sebelah mata. Jadi kalau menurut saya mari kita dukung apa yang menjadi program ada di Kabupaten Grobogan, termasuk dengan kegiatan-kegiatan atau tempat-tempat wisata. Mari kita dukung, kita support penuh agar destinasi wisata di Kabupaten Grobogan itu bisa lebih keren, lebih bersahabat, lebih baik lagi. Ya, terima kasih Bu Jarmini waktunya. Pemirsa Jateng TV, ternyata betul yang disampaikan oleh Bu Jarmini sebagai salah satu syarat bisa menjadi SD penggerak itu memang harus berani eksplor. Jadi kurikulum Merdeka itu sangat tepat untuk dilaksanakan dan ini bisa dicontoh buat SD-SD lain yang ada di wilayah Grobogan bagaimana trik-trik yang telah dilaksanakan di SD 1 Tirem di bawah kepemimpinan Bu Jarmini sehingga sekolahnya bisa menjadi salah satu SD penggerak yang ada di Kabupaten Grobogan. Ya, dari SD 1 Tirem, Kecamatan Berati, Kabupaten Grobogan, saya Imam Suranto selaku reporter, Puji Daryana, kameramen, dan seluruh kru yang bertugas pada pagi ini mengucapkan selamat siang, sukses selalu buat warga Jateng Gayan. Ya, terima kasih waktunya Bu, sukses selalu. Hal sama juga disampaikan oleh Cahyaning Ardiarti Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Boloh Kecamatan Toro. Bahwa untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila salah satunya juga dikenalkan soal kearifan lokal. Termasuk di dalamnya mengunjungi tempat wisata yang ada di daerah Grobogan. Kebetulan saat itu ada festival jerami di Desa Banjarejo Gabus. Meskipun tidak ada anjuran dari dinas, kami selalu kepala sekolah memang sudah ada program buat anak untuk bisa melihat festival jerami. Terang Cahyaning. Ditambahkannya sebelum adanya pandemi festival jerami juga pernah diadakan, kami bersama anak didik juga menyaksikannya. Karena itu cukup bagus buat anak. Dari limbah pakan ternak yang tidak terpakai bisa dibuat karya sebagus itu.
Jelas Kepala Sekolah SD Penggerak di Toro. Kurikulum 2013 yang digunakan pada masa sebelum pandemi menjadi satu-satunya kurikulum yang digunakan satuan pendidikan dalam pembelajaran. Selamat siang pemirsa Jateng TV dimanapun Anda berada. Saat ini kru Jateng TV berada di SD Negeri 1 Bolo, Kecamatan Toro, Kabupaten Grobogan. Dan di samping saya Ibu Cahyane Ardiati, Sarjana Pendidikan, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bolo. Dan kita akan bincang-bincang dengan beliau seputar kurikulum merdeka, terutama profil profil pelajar Pancasila, dan apa sebetulnya profil pelajar Pancasila itu, dan bentuk kegiatannya itu seperti apa saja. Kebetulan sekolah SD Negeri 1 Bolo merupakan sekolah penggerak, dan capaian-capaiannya seperti apa. Bu Cahyane, selamat siang, sehat selalu. Selamat siang, amin. Sehat selalu. SD Negeri 1 Bolo itu masuk sekolah penggerak itu sejak kapan? SD Negeri 1 Bolo masuk sekolah penggerak itu sejak tahun 2021. Iya, di mana Kemendikbud mengadakan rekrutmen melalui uji kompetensi dari kepala sekolah. Dari Grobogan itu ada 24 sekolah, termasuk salah satunya adalah. Persyaratannya apa saja bisa lolos sebagai kemarin itu sekolah penggerak? Iya, kami mendaftar, kemudian kami harus menyelesaikan ujian-ujian soal-soal yang dari Kemendikbud, kemudian ada wawancara, ada praktek mengajar juga, walaupun kepala sekolah juga harus praktek juga. Katanya SDM berdukung itu juga penilaian ya, gimana bisa menjadi sekolah dasar sebagai penggerak. Seleksi awal itu ada 21.000 sekolah se-Indonesia, kemudian tahap 1 tinggal 14.000, tahap 2 itu tinggal 5.000, dan akhirnya yang lolos 2.500 sekolah se-Indonesia. Oh iya. Oke, Bu Cahyane, berkaitan dengan program kurikulum merdeka, dan situ kan bagaimana karakter anak itu bisa menjadi profil pelajar Pancasila. Iya. Dan sebagai sekolah penggerak itu kira-kira kiat-kiat program-program apa yang sudah dijalankan di SD ini? Iya. Program sekolah penggerak ini yang jelas merupakan tindak lanjut untuk pencapaian visi misi pendidikan di Indonesia, yaitu Indonesia yang maju, yang mandiri, berkepribadian profil pelajar Pancasila. Kiat-kiat yang harus dilakukan, yang jelas profil pelajar Pancasila itu kan ada beberapa dimensi, bernalar kritis, bergotong royong, dan lain sebagainya. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila itu sendiri ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang temanya juga ada beberapa, berkebinekaan global, kemudian kearifan lokal, kewirausahaan, dan lain sebagainya. Artinya anak itu diberi kesempatan ya untuk eksplor, anak keluar, eksplor. Nah, ini bakat keterampilan anak. Betul. Dan kami juga mengangkat semua tema yang ada, ya terkhusus adalah kearifan lokal, yaitu mengenal budaya sekitar, mengenal makanan tradisional, mengenal hal-hal lain yang ada di sekitar, baik ada di Toro ini maupun di luar kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Grobogan. Oke, berkaitan dengan kearifan lokal, kemarin kan barusan digelar Festival Jerami di Desa Wisata Bandarjo, Elbrus itu anak-anak SD juga melihat ke sana. Anak-anak melihat ke sana dengan senang hati, dan ini ya tujuannya tadi untuk mengenalkan pada anak-anak kearifan lokal di lingkungan kecamatan yang ada di Kabupaten Grobogan. Apalagi kan bentuknya kan luar biasa dari Jerami bisa menjadikan beberapa patung ini. Nah, karena anak-anak di sana nanti akan tumbuh kreativitasnya, tumbuh inovasinya, bagaimana memanfaatkan hal-hal yang tidak terpakai. Jerami ini kan sudah tidak dipakai, sesuatu yang sudah dibuang mungkin hanya sebagai makanan ternak, tapi bisa disulap menjadi sesuatu yang indah, yang bisa dinikmati. Nah, ini kan menumbuhkan nalar kritis bagi anak, kreativitas bagi anak, sehingga di sekolah dia bisa memanfaatkan hal-hal yang ada di lingkungan sekolah untuk dimanfaatkan,
daur ulang menjadi barang-barang yang bisa terpakai dan tampak indah. Kegiatan ke Banjarnegara itu ada berapa siswa kemarin yang itu melihat sana? Ya, itu ada 36 anak itu dari ada yang kelas 4, ada yang kelas 5, ada yang kelas 6. Karena kan sifatnya tidak memaksa. Tidak memaksa. Jadi kami hanya mengumumkan siapa yang ingin ikut, yang mungkin tidak ada kegiatan yang lain berbenturan dengan Madin ya dan lain sebagainya, sehingga yang mendaftar ada 36 anak. Kita memakai mobil guru ditambah juga angkot. Bukan oleh karena keterpaksaan, oleh karena ada surat dari dinas itu? Tidak ada surat dari dinas yang memaksa sekolah untuk datang ke sana, tidak ada. Dan itu juga atas kesadaran inisiatif sekolah sendiri. Kearifan lokal tadi yang perlu dikenalkan. Iya, betul. Nah, kami sendiri ke anak juga tidak memaksa bagi anak yang mau ikut melihat ke sana. Jadi tidak ada paksaan, apalagi dinas sampai ada surat yang maksudnya tidak ada himbauan secara lisan, tidak ada, apalagi tertulis itu tidak ada. Ya memang kita dengar kan ada semacam himbauan dari dinas, itu kan sifatnya kan mungkin hanya sebatas mengingatkan kalau di sana ada festival ya, itu. Kalau mau melihat, kalaupun tanpa ada surat dari dinas, tetap itu kita sudah ada keinginan ke sana. Jadi tidak ada unsur paksaan dari dinas. Mungkin bisa disampaikan Bu Cayantias buat sekolah-sekolah lain, karena sini kan termasuk sekolah penggerak ya, agar kiat-kiat untuk menanamkan kepribadian anak untuk sadar akan budaya termasuk kearifan lokal itu seperti apa Bu Cayantias? Iya, terima kasih. Kebetulan di SD Negeri 1 Bolo ini adalah merupakan satu pelaksana program sekolah penggerak dari Kemendikbudristek. Untuk itu kami mengajak teman-teman yang lain, marilah yang tidak tergabung dalam program sekolah penggerak ini, kita tetap harus selalu melakukan inovasi, kita harus tetap selalu bergerak untuk melakukan perubahan-perubahan yang baru, terutama di dalam pembelajaran, yaitu dengan pembelajaran paradigma baru. Nah, untuk itu marilah kita membuka diri, membuka wawasan kita atas segala sesuatu yang ada di Kabupaten Grobogan ini, untuk kita kenali lebih jauh, lebih dalam lagi, apalagi yang berhubungan dengan kearifan lokal. Karena di mana program sekolah penggerak ini salah satu tema dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah kearifan lokal. Bagaimana kita bisa mengetahui kearifan lokal yang ada apabila kita tidak berniat atau tidak punya program untuk melihat kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan yang di wilayah Kabupaten Grobogan. Untuk itu, marilah apabila ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan atau korwil-korwil lain, marilah kita datang, kita belajar bersama di sana, dan kita ambil apa yang kita bisa terapkan di sekolah kita masing-masing. Karena ini adalah keterbukaan wawasan kita untuk menambah pengetahuan di dalam kita menerapkan program-program di sekolah penggerak ini. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Cahyani, waktunya sukses selalu, semoga bisa menjadikan referensi sekolah-sekolah lain terhadap sekolah SD Negeri 1 Bolo yang sudah menjadikan predikat sekolah penggerak gitu. Ya, pemirsa Jateng TV dimanapun berada, dari SD Negeri 1 Bolo Kecamatan Toro, saya Imam Suranto selaku reporter, Puji Daryana kameramen, dan seluruh kru yang bertugas siang hari ini melaporkan. Selamat siang, sukses selalu. Nah, ini, makasih waktunya. Iya, terima kasih. Masa pandemi 2020 hingga 2021, Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan penggunaan kurikulum 2013 dan kurikulum darurat yang disederhanakan menjadi rujukan kurikulum bagi satuan pendidikan. Masa pandemi 2021 sampai 2022. Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan penggunaan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka di sekolah penggerak SD siang pemirsa Jateng TV dimanapun Anda berada. Saat ini kita berada di ruang Korwil, Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Kecamatan Toro, dan di sebelah kanan saya
Dio Bapak Kustomo, Magister Pendidikan. Kita sapa. Assalamualaikum Pak Kustomo. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Amin. Alhamdulillah. Langsung saja Pak Kustomo, berkaitan dengan program kurikulum Merdeka yang sekarang mulai digelontorkan dari Dirjen Pendidikan, khususnya profil pelajar Pancasila, itu sebetulnya itu seperti apa Pak Kustomo, bisa diterangkan ke pemirsa Jateng TV ini? Oke, selamat siang pemirsa Jateng TV. Bahwa sekarang ini pemerintah sudah melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah, khususnya kalau di Toraja, ya, di SD, di TK adalah kurikulum Merdeka. Di awal kurikulum itu dari Bapak Ibu guru dan pengawas sudah dideklar dulu sebelum melaksanakan kurikulum Merdeka, dan nanti arahnya adalah menciptakan membentuk pelajar Pancasila. Oke. Dari kegiatan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah, oleh guru, oleh pengawas sekolah, baik pengawas SD maupun pengawas TK, itu pelaksanaannya selama satu tahap itu 3 tahun. Jadi PSD 1 itu 3 tahun, tahap 1, dan sekarang ini sudah masuk tahap 2. Kegiatannya juga termasuk ada PMO, ada coaching, klinik dan sebagainya. Dari masing-masing guru, dari masing-masing kepala sekolah itu punya tanggung jawab tersendiri. Minimal seorang kepala sekolah di situ punya tanggung jawab untuk menjadi keteladanan di dalam pelaksanaan Merdeka. Dan guru diberikan keleluasaan oleh kepala sekolah untuk mengembangkan pendidikannya, ilmunya kepada anak didik. Terus bentuk kegiatannya itu seperti apa Pak Kustomo? Itu kan saya melihat kan saat ini banyak explore tentang anak itu berkreasi. Iya. Itu pengembangan. Termasuk hasil daripada kegiatan kurikulum Merdeka itu, anak-anak di samping akademik di situ dikenalkan dengan kegiatan untuk kreatif. Misalkan membuat sabun dari lidah buaya, dari tanaman sekitar, dari barang-barang limbah. Iya. Kemudian di samping itu anak-anak juga dikenalkan, dikembangkan dengan lingkungan setempat. Misalkan ada petani dengan menanam jagung, maka tidak salahnya seorang guru memberikan contoh untuk melaksanakan kegiatan menanam jagung bagaimana, benihnya bagaimana, dan sebagainya. Terus berkaitan dengan ini Pak Kustomo, kearifan lokal, termasuk sekarang kan di beberapa daerah juga termasuk Kabupaten Grobogan kan mulai mengangkat tentang kearifan lokal dengan budaya serta wisata, destinasi wisata desa gitu loh. Itu juga merupakan bagian dari kurikulum Merdeka untuk anak-anak bisa eksplor, kenal di sana itu. Oh iya, dulu sebelum kurikulum Merdeka pun dari pemerintahan Grobogan, pemerintah setempat juga melalui kepala dinas pendidikan misalkan, sebelum kita warga Grobogan itu melihat tempat wisata di luar Grobogan, maka dianjurkan untuk senang melihat objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Grobogan. Di antaranya ya kalau di sini dekat ya dulu ada di Merapen, gitu. Ya sekarang yang berkembang adalah di Banjarjo itu. Kemarin Banjarjo. Iya, museum yang baru ditemukan fosil itu. Iya, dari pengembangan untuk wisata daerah ini, wisata kearifan lokal Kabupaten Grobogan. Ya kalau tidak kita yang mengembangkan, siapa lagi? Nah, kalau kita adalah sebagai korwilcam, di situ kita harus mengkoordinir dari teman-teman pengawas, PLS, kepala dan guru, akan murid dari TK SD di kecamatan kita
Kecamatan Toro misalkan, maka kalau kita ada kearifan lokal, ada tempat objek wisata, maka perlu kita dekati, kita kenalkan dengan anak-anak juga. Bahkan guru pun harus tahu juga. Betul. Iya. Termasuk kemarin yang baru ramai gitu ya Pak Kustomo ya, di Banjarjo itu ya, festival jerami. Nah, saya melihat itu kan kreativitas dari bahan yang tidak terpakai lah untuk kelas untuk makanan ternak itu bisa jadi seperti jadi patung yang luar biasa, patung-patung raksasa, benda-benda itu kalau menurut Pak Kustomo tuh dengan kenalnya anak-anak dari bahan baku jerami, limbah jerami itu menjadi sebuah karya besar, itu seperti apa Pak Kustomo menurut itu? Iya, karena di situ ada seorang tokoh yang sebagai tokoh pembuat jerami itu. Dengan adanya misalkan ada edaran, ada imbauan misalkan kita seorang guru yang punya murid misalkan, dan kita juga secara pribadi juga seorang guru mengkoordinir teman-teman guru juga ke sana. Bahkan kalau di Kecamatan Toro ada beberapa teman guru, bukan ini dok, kan sudah tahun yang kedua atau berapa itu. Dulu pernah ke sana. Untuk tahun 2022 ini saya sendiri mengajak teman-teman secara keikhlas, sukarela, ya bawa kendaraan sendiri, sampai ke Banjarjo. Dengan harapan kita seorang guru juga banyak pengalaman. Dan dari beberapa guru yang mengajak siswanya bisa bersama juga bisa melihat dengan dekat, karena belajar itu dengan melihat, mendengar, dan melaksanakan juga, kita bisa berjalan dengan baik. Yakini Mas Imam yang namanya, kalau orang Jawa dulu kan Jer Basuki Mawa Biyo, artinya kalau kita ingin sesuatu, kalau kita ingin pena, melihat dan sebagainya, ya dipakai ongkos, tetapi tidak ada paksaan di sini, secara sukarela. Gitu. Mungkin terakhir Pak Kustomo bisa disampaikan ke pemirsa Jateng TV dimanapun berada, khususnya rekan-rekan Korwil yang ada di Kabupaten Grobogan, tentang edukasi wisata yang dimiliki di Kabupaten Grobogan, termasuk peran dan keikutsertaan rekan-rekan di jajaran pendidikan khususnya Korwil bisa mengayu bagio itu kan, itu bisa disampaikan ke pemirsa Jateng TV Pak Kustomo. Oh iya, para pemirsa Jateng TV sama dengan teman-teman yang hari ini Mas Imam ketemu dengan saya Korwil Toro, menghimbau kepada warga masyarakat dan khususnya dan Jawa Tengah umumnya. Di Grobogan sekarang ada beberapa tempat wisata. Di antaranya adalah di Banjarjo tadi, Geopark, Geopark di Jawa Dukuh, di Berati, Candi Joglo, ada Candi Joglo di Sukorejo Toro, ada Blutukuwu, ada Merapen dan sebagainya. Silahkan Bapak Ibu dan teman-teman kita untuk mengunjungi tempat-tempat wisata tersebut, dengan harapan di kearifan lokal Grobogan tetap bisa berkembang, dan masukan-masukan dari para pemirsa, dari program kurikulum Merdeka, pengunjung, dan termasuk di kurikulum Merdeka juga butuh pengembangan kreativitas seorang guru dan siswa juga. Saya kira itu Mas Imam, kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, yang tidak pas, mau dikonfirmasi demi kelancaran tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Grobogan. Iya, pemirsa Jateng TV dimanapun berada, terima kasih. Jadi keterangan dari Pak Kustomo, jadi selaku Korwil untuk Kecamatan Toro, memang sangat betul. Siapa lagi kalau bukan kita-kita yang meramaikan edukasi wisata yang ada di daerah Grobogan sendiri, karena ini merupakan potensi wisata dan mengangkat kearifan lokal dan mensukseskan program untuk Grobogan hebat di sektor wisata khususnya Jawa Tengah. Terima kasih waktunya Pak Kustomo, sukses selalu. Pemirsa, dari ruang Korwil Kecamatan Toro, saya Imam Suranto selaku reporter Jateng TV, Puji Daryana Karwan, dan seluruh kru Jateng TV yang bertugas yang ini melaporkan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sukses selalu. Pada masa sebelum dan pandemi, Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan penggunaan kurikulum 2013.
Kemudian kurikulum 2013 disederhanakan menjadi kurikulum darurat yang memberikan kemudahan bagi satuan pendidikan dalam mengelola pembelajaran. Kurikulum Merdeka akan menjadi angin segar dalam upaya perbaikan dan pemulihan pembelajaran yang diluncurkan pertama kali tahun 2021. Kurikulum Merdeka sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan yang di dalam proses pendataan merupakan satuan pendidikan yang siap melaksanakan kurikulum Merdeka. Tahun 2024 menjadi penentuan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Evaluasi ini menjadi acuan Kemendikbudristek dalam mengambil kebijakan lanjutan pasca pemulihan pembelajaran. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tegowanu Suprapto Sarjana Pendidikan. Suprapto juga menyampaikan kegiatan anak didiknya mendatangi Festival Jerami adalah bagian dari program kurikulum Merdeka. Dan itu murni sudah terprogram oleh sekolah. Dari Grobogan, Imam Suranto reporter, Puji Daryana kameramen, dan kerabat kerja yang bertugas melaporkan.